Assalamualaikum guys. Nah, ini adalah video pertama di YouTube. Kenapa? Karena ada tugas dari mata kuliah e-commerce. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa macam sistem pembayaran yang ada di e-commerce. Nah, apa sih tujuan dari bisnis e-commerce itu? Nah, tujuannya itu untuk mempermudah kita dalam melakukan transaksi online, yaitu transaksi jual dan beli. Nah, dari antara sekian banyak jenis transaksi pembayaran pada bisnis e-commerce, saya hanya akan menjelaskan beberapa yang paling sering kita lakukan dan yang perlu kita ketahui. Yang pertama itu ada pembayaran kartu kredit atau Visa. Penggunaan kartu kredit untuk pembayaran merupakan salah satu yang paling populer dilakukan karena kemudahan yang ditawarkan. Contoh, pemegang kartu hanya diminta untuk memasukkan data kartu kredit, maka proses pembayaran secara otomatis dapat kita lakukan. Saat ini, pembayaran menggunakan kartu kredit di toko online juga didukung sejumlah promo menarik, seperti potongan belanja, cicilan 0%, hingga program cashback oleh bank-bank penerbit kartu. Nah, gimana? Menarik bukan yang pertama? Nah, baiklah, yang kedua itu ada transfer bank. Selain pembayaran menggunakan kartu kredit, ini adalah salah satu yang paling sering digunakan. Transfer dapat dilakukan melalui mesin ATM, internet banking, maupun mobil banking. Walau mungkin metode pembayaran ini memerlukan proses lebih panjang karena harus dilakukan secara manual, yaitu harus kita ke mesin ATM-nya dulu. Namun, ini tuh masih populer digunakan karena terhitung lebih aman. Apalagi tidak semua orang punya kartu kredit atau debit Visa. Nah, yang ketiga ada debit Visa. Hampir serupa dengan cara pembayaran menggunakan kartu kredit. Pada beberapa jenis kartu debit dari bank tertentu juga bisa digunakan untuk transaksi online. Yang membedakan debit online dengan kartu debit biasa adalah dengan tercantumnya logo Visa yang fungsinya bisa menjadi kartu debit biasa dan juga bisa menjadi alat pembayaran transaksi online. Contohnya kartu dari Genius. Cara penggunaannya sama seperti penggunaan kartu kredit dengan memasukkan data yang tertera pada kartu, lalu pembayaran akan secara otomatis dapat dilakukan. Apa sih bedanya debit Visa dengan kartu debit? Kan tadi sama-sama tuh cara pembayarannya. Nah, bedanya itu pemotongan biaya pada debit Visa dilakukan pada rekening tabungan. Sedangkan kartu kredit itu dia tagihan yang dibebankan pada hutang. Nah, baiklah, yang keempat ada rekening bersama. Jenis pembayaran yang kian berkembang ini mempunyai tujuan untuk sama-sama melindungi penjual dan pembeli. Metode ini berkembang seiring dengan munculnya transaksi jual beli di marketplace online. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, ada Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Rekening bersama ini melibatkan pihak ketiga yang bertujuan untuk menahan dana sampai transaksi selesai dilakukan dan barang sampai dari tangan penjual ke tangan pembeli secara utuh. Saat barang sudah sampai, pembeli wajib melakukan konfirmasi agar dana segera dilepaskan kepada penjual. Nah, yang kelima ini menurut saya paling sering sih, cash on delivery. Hayo, siapa yang suka COD? Nah, walau transaksi pembelian mungkin dilakukan secara online, namun proses pembayaran pada sistem COD dilakukan langsung secara offline antara penjual dan pembeli. Jadi bisa dibilang proses ini itu menghilangkan unsur kemudahan yang menjadi poin utama dalam transaksi bisnis online. Namun sistem ini masih kerap digunakan oleh mereka yang ingin bertransaksi dengan melihat produknya langsung sebelum memilih untuk membayar. Biasanya proses pembelian juga terjadi lebih cepat dan biaya lebih mahal karena tidak melalui proses pengiriman yang biasa memakan waktu 2-4 hari. Nah, itu tadi sistem pembayaran pada e-commerce. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.